Bapak Ibu sekalian, saudaraku pecinta ilmu perindu surga, memang kalau bicara tentang musibah itu merupakan sunatullah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Tapi ayatnya kita sangat akrab dengan pesan Al-Quran, yaitu surat Ali Imran, surat yang ketiga di ayat 185. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap jiwa pasti merasakan datangnya kematian, maka disempurnakanlah balasan untuknya. Jika dipastikan di hari kiamat kelak masuk ke dalam surga, bebas dari neraka, itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, kemenangan yang sesungguhnya. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Maka setiap kita hadir di majelis takziah, kita ingat umur kita berapa sekarang. Masihkah jaminan kita bertemu hari esok? Belum tentu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat Luqman, surat yang ke-31, ayat terakhir, ayat nomor 34. Allah yarhamhu Bapak Bambang Aribowo bin Hadi Wardoyo berpulang ke rahmatullah di usia 74 tahun. Kalau boleh bertanya, yang paling sepuh di sini usianya berapa nih? Pak Haji berapa Pak Haji? 84. Allah berikan umur berkah kepada Bapak. Amin. Masya Allah. Tapi kalau ditanya Pak, masih pengen hidup lama lagi di dunia Pak? Pengen, karena merasa bekal belum cukup. Yang mengatakan bekalku udah cukup terlalu pede. Betul. Saya udah cukup bekalnya Ustadz. Dari mana ngukurnya? Coba bayangkan seorang Mu'adz bin Jabal yang dikatakan sebagai juru dakwah Nabi. Kalau bahasa kita bolehlah disebut sebagai ring satu Rasulullah, karena menjadi juru dakwah Nabi. Tidak merasa kepedean, masih sering menangis terseduh-seduh, dan itu menyentuh hati kita. Ketika sahabat bertanya pada beliau, lima ya bekika ya Mu'adz, mengapa engkau sering menangis? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Mu'adz? Beliau menjawab, li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina, dan aku tidak tahu nanti masuk yang mana. Masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku? Kita harus merasa bekal masih sedikit. Dan itu yang dikatakan sebagai orang yang cerdas. Sibuk memperbaiki diri melihat aib kekurangannya. Itu yang Rasul katakan dalam hadis Ahmad, al-kaisu mandana nafsahu wa milalima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang smart, orang yang pintar adalah orang yang tidak memperturutkan hawa nafsunya. Artinya sibuk melihat aibnya sendiri, memperbaiki amalnya sebagai bekal menuju hari kematiannya. Kita berlepas diri dari orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang bodoh. Yang Rasul mengatakan, wal ajizu manitaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian dia hanya berangan-angan bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Benar, Allah Maha Pengampun, tapi kalau overestimate, berlebihan, tanpa tindakan, tanpa amalan, ini terlalu. Allah Maha Pengampun,
Benar, dosa setinggi gunung sedalam lautan Allah akan ampuni, asalkan melakukan hal-hal yang dicontohkan. Apa itu diantaranya? Malam ini kita renungkan. Mudah-mudahan jam 11 selesai ya. Allah karim. Ya, yang paling penting Pak, bukan soal lamanya tausiah, tapi bagaimana hati kita bisa tersentuh. Ingat kematian itu pasti akan menimpa kita. Berbekalah kita dengan bekal yang terindah, yaitu bekal takwa. Baik. Jadi sahabat yang dikatakan ring satu Rasul tersebut nggak kepedean. Ya, bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Kira-kira bekal kita sampai di mana ini? Masih sedikit gitu ya. Tidak ada salahnya kita minta umur panjang dalam kebaikan. Kan tadi itu khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang yang panjang umurnya, baik pula amal perbuatannya. Tapi ada lawanannya Pak, ingat. Wa syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang buruk adalah orang yang panjang umurnya, buruk pula perbuatannya. Kalau gitu pilih mana Pak? Pendek umurnya amalnya baik, atau panjang umurnya amalnya buruk, pilih mana Pak? Panjang amalnya baik. Alhamdulillah, semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya robbal alamin. Tapi lagi-lagi maut itu mengintai kita setiap saat, maka bermohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir di majelis takziah ini Allah berikan dua perkara tadi, umur panjang, banyak amal kebaikan. Berpulangnya Bapak Bambang Ariwibowo ini dengan sakit yang diderita, semoga menjadi gelar syahid akhirat untuknya. Bukankah Rasul mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala ghammin hatta syaukati yushakura illa kaffarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan yang dirasakan, sakit yang berkepanjangan, kesedihan, gundah hati, gangguan, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Maka kita husnudzon. Beliau berpulang ke rahmatullah dengan sakit yang diderita, tetap menjaga ibadahnya semampu beliau, sabar yang beliau miliki, semoga mengantarkan beliau memiliki tanda husnul khotimah. Maaf, tanda husnul khotimah, bukan semoga husnul khotimah. Semoga husnul khotimah untuk kita yang masih hidup Pak. Semoga nanti kita semua yang wafat nanti ya, semoga kita semua husnul khotimah. Itu doa untuk orang hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kita bisa mengatakan karena dia orang baik, dia punya tanda husnul khotimah. Sakit yang diderita, sedang berzikir, sedang sholat, sedang sedekah, dan lain-lain amal yang dia lakukan. Maka kita bisa mengatakan ini mayit ada tanda husnul khotimah. Untuk kita yang masih hidup, semoga husnul khotimah, karena masih berjalan hidup kita. Kalau penutup ya sudah. Namanya berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku pecinta ilmu penduduk surga, maka di kesempatan malam hari ini tentu yang pertama saya berpesan kepada sahibul musibah. Ingat kebaikan orang tua, cari tahu siapa sahabat-sahabatnya yang soleh, sambung silaturahmi kepada mereka, ulurkan sedekah atas nama beliau, ini mengalirkan pahala untuk beliau. Gimana caranya Ustaz? Cetak mushaf Al-Quran atas nama beliau. Ya, kalau cetak buku Yasin itu kecil sudah terlalu banyak itu. Ya, cetak mushaf Al-Quran, distribusikan di rumah-rumah tahfiz, rumah tahfiz, masjid kita, atau di tempat-tempat pecinta Al-Quran, karena mengalirkan pahala untuk beliau. Selain sedekah yang lain, mungkin beliau meninggalkan harta atau apa yang beliau sukai masih ditinggalkan, boleh disedekahkan atas nama beliau. Dan itulah yang dilakukan anak yang soleh sebagai jalan. Karena anak soleh itu amalnya mengalir pahala untuk orang tuanya. Tentu utamanya adalah harus jadi anak yang soleh. Sebab doanya anak yang soleh itu diterima oleh Allah. Sebagaimana keumuman dalil ya.
Idza mata ibnu Adam inqata'a amalu illa min thalas shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Ketika Bani Adam berpulang ke rahmatullah, putus semua perkara kecuali 3. Sedekah jariahnya, Ustadz, dia sudah tidak sedekah lagi, tapi bisa dilanjutkan oleh sahibul musibah, anak keturunan ahli warisnya, boleh. Apalagi itu harta yang dia tinggalkan, karena pasti setiap orang yang akan wafat ingin berpesan kepada keluarganya, cuman gak sempat atau belum terucap atau tidak bisa berucap. Oleh karena itu di Al-Quran disebutkan pada surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 ayat 10 itu, penyesalan orang yang berpulang ke rahmatullah sudah mati pengen balik ke dunia agar bisa sedekah. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Seandainya diberikan aku tenggang waktu, beri aku sejenak untuk hidup agar bisa bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Harta ada ditinggalkan, maka ini jalan baik untuk ahli warisnya melakukan sedekah. Di antaranya tadi itu cetak mushaf Al-Quran atau sedekah yang beliau tinggalkan. Ilmu bermanfaat, insya Allah kita berhusnudon. Bahkan kalau kita cetak mushaf Al-Quran itu ilmu bermanfaat itu. Karena itu kan surat cinta Allah. Malam ini perlu kita renungkan. Kemudian anak soleh mendoakannya. Ustaz, bagaimana dengan kita sebagai sesama muslim? Sampai nggak doa kita? Insya Allah. Jika tidak, mengapa Allah mengajarkan sebuah doa di Al-Quran? Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kebencian di hati kami. Ya Allah, Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Itu doa SOP orang beriman untuk saudaranya. Maka ketika pelaksanaan sholat jenazah kemarin, ya, banyak yang menyolatkan, mendoakan, insya Allah itu jadi pintu ampunan juga. Terlihat doa orang beriman itu luar biasa. Maka malam hari ini pun kita menyisipkan doa. Ingat, yang kita buat itu yang kita dapat. Kalau sekarang kita mendoakan saudara kita, Allah yarham Bapak Bambang Ari Bowo, maka saat kita nanti telah tiada pun saudara kita mendoakan kita. Jadi doa itu luar biasa dan itu senjata orang beriman.